kereta cepat ini sejak awal memang sangat tidak jelas gitu ya. Karena kereta cepat ini menurut studi yang sudah dilakukan sendiri itu tidak layak untuk dilanjutkan. Kereta cepat ini di luar negeri heboh sekali. Itu Malaysia menjadi berita besar bahwa Indonesia punya kereta cepat ini. Kemarin dulu kan di uji coba. Itu uji coba ini menjadi berita besar di Singapura, di Malaysia, di Thailand, di Vietnam. Jadi bintang sekali karena ini kan memang negara pertama yang punya kereta cepat di Asia Tenggara. Bener Pak, sekarang itu lagi heboh seluruh negara Malaysia, Singapura tuh Pak. Soalnya Pak, dulunya Indonesia ini Pak ya punya tol cuma Sidoarjo, Gresik. Hutang banyak Pak zaman dulu Pak, tak ada yang dibangun. Karena pejabatnya itu rakus semua Pak. Sekarang muncul Pak Jokowi, Presiden Jokowi. Tol sekarang Pak maju banget Pak, dari Banyuwangi tembus ke Tanjung Pinang, Papua Pak. Maju bener sekarang Pak, makanya heboh Pak. Pembangunan kereta cepat lagi Pak ya. Itu sudah punya Indonesia, dulu tak punya Pak, ketinggalan banget Pak. Pak malu bener dulu Pak. Dengan kereta cepat Jakarta-Bandung ini, mobilitas orang dan barang bisa menjadi cepat dan meningkat. Kemudian daya saing kita juga akan semakin kuat. Kemudian ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, di Jakarta ada, di Bandung ada, kemudian Kabupaten Bandung juga terjadi. Saya membandingkan dengan beberapa negara, ini top ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan prasarana sendiri. Tidak adanya goyangan. Itu menunjukkan bahwa rel itu dikonstruksi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobokan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah Sobat semua, kereta cepat Jakarta-Bandung bikinan Pak Jokowi membuat heboh banyak negara di Asia Tenggara dan Selatan. Ya, program yang sempat dinyinyiri Fadlizon ini malah menuai pujian dan menjadi heboh di negara-negara tersebut ya. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Dahlan Iskan langsung. Dikutip dari beberapa media, Pak Dahlan menyebutkan bahwa negara-negara Asia Tenggara ini dan Selatan heboh Indonesia punya kereta cepat. Nah, kini Indonesia dipandang dunia ya. Sampai Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam menjadi heboh. Kenapa tidak? Baru Indonesia loh yang punya kereta cepat di kawasan ini. Dan ini baru Indonesia yang bisa. Dan tentunya mengalahkan negara manapun di Asia Tenggara dan Selatan. Seperti itu ya, kata Pak Dahlan Iskan ya. Ya, saya jadi teringat ya. Ketika pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini menuai banyak sekali nyinyiran oleh kaum pembenci Jokowi. Salah satunya Fadlizon ya. Fadlizon pada saat itu gencar mengkritik pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Katanya nggak guna lah dan lain sebagainya lah. Dan seperti itu ya. Nah ternyata program Pak Jokowi tersebut membuat iri negara-negara tetangga kita. Baru Indonesia loh yang bisa seperti ini. Baru Indonesia loh yang bisa mengalahkan negara-negara tersebut. Apa kita sebagai warga Indonesia tidak merasa bangga akan hal itu gitu? Harusnya sadar seperti itu. Memang program Pak Jokowi ini untuk kemajuan bangsa kita.
kemajuan negara kita. Lah kok belum apa-apa juga sudah terlalu dinyinyirin. IKN dan lain sebagainya itu juga dinyinyirin loh. Saya jadi teringat lagi ketika pada waktu itu Fadlizon dengan PD-nya, dengan sombongnya menyebut bahwa Indonesia ini akan hancur kalau dipimpin Jokowi. Astaga naga. Lah terbukti loh ya Pak Fadlizon. Dalam hampir 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi ini, Indonesia ini dianggap negara yang tidak bisa dianggap remeh oleh negara lain. Program hilirisasi Pak Jokowi yang menggebrak Eropa dan dunia barat, bahkan sampai kewalahan, terus digugat ke WTO. Pak Jokowi tak takut dan mereka semua jengkel. Lah ini kan mengobrak-ngabrik dunia luar. Tujuan dari hilirisasi adalah untuk memakmurkan bangsa Indonesia yang sejak dulu kita hanya bisa ekspor bahan mentah saja. Juga dinilirin Fadlizon kan dulu. Terus lagi pembangunan infrastruktur yang sedemikian masif juga tak luput dari nyinyiran Fadlizon sejak dulu. Hasilnya apa? Indonesia menjadi lebih maju dengan infrastruktur, banyaknya tol, bandara, bendungan, dan lain sebagainya. Dan yang paling fenomenal adalah COVID. Fadlizon menyebut bahwa penanganan COVID di pemerintahan Jokowi ini sangat amburadul. Hingga muncul tagar terserah dan lain sebagainya, bla 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 lah ya. Tapi hasilnya apa? Indonesia malah diakui oleh dunia atau WHO menjadi salah satu negara terbaik dalam penanganan pandemi COVID-19. Itu kan. Loh, ini data loh yang membuktikan loh. Setiap kebijakan Pak Jokowi yang awalnya dikritik oleh Fadlizon dan konco-konconya tersebut akhirnya menjadi berhasil dan diakui oleh masyarakat Indonesia dan juga diakui oleh masyarakat dunia gitu loh. Jadi ya nyinyiran Fadlizon dan lain sebagainya itu ya nggak ngaruh sih. Cuma omong kosong doang ya. Tapi sekarang diam 1000 bahasa. Nah, jadi gitu ya. Sangat banyak loh capaian-capaian Pak Jokowi selama memimpin hampir 2 periode ini. Harusnya Fadlizon bisa melihat itu. Dan kita lihat video kereta cepat berikut ini ya.